warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menarik. Oh ya, ganti background dulu ya, Bapak Ibu semuanya. Laporan soalnya toh. Mana panas punya panas. Sudah dapat backgroundnya Panas silakan. nggak ada di chat ya Panas? Oke, saya kirim ya. Udah tenggelam Panas di grup. Sudah kemasan. Bentar ya, saya kirim dulu. Oke, itu saya kirim backgroundnya di chat ya. Silakan yang bisa untuk mengganti backgroundnya. Baik, saya akan menyampaikan materi berkaitan dengan pengemasan ya Bapak Ibu semuanya. Jadi tadi sudah banyak yang disampaikan dari Dr. Niken juga, istilahnya ada beberapa hal nanti mungkin saya menambahkan dan juga agak menggelitik juga dari yang Bijaren tadi. Kenapa kok harus pakai gula kristal gitu ketimbang gula apa namanya tadi, gula merah. Walaupun sebetulnya yang gula merah itu ada yang bentuknya serbuk ya, namanya gula semut gitu. Nah itu mungkin bisa dipakai peruntukannya ketimbang gula merah yang blok-blok gitu. Tapi kalau bentuknya sudah bentuk serbuk itu gula semut. Oke, saya share ya. Apakah sudah terlihat? Oke, sudah ya. Jadi saya akan menyampaikan mengenai pengemasan ya. Jadi apa sih yang dimaksud dengan pengemasan itu? Jadi pengemasan adalah wadahnya yang digunakan untuk, kalau misalnya cuma produk tanpa kemasan itu nanti tidak terlalu banyak nilainya gitu ya. Misalnya untuk distribusi atau istilahnya kelihatan bagus tidaknya ya. Karena yang akan dilihat oleh seseorang itu pasti dari luarnya dulu. Ya, mungkin dari bungkus. Kalau rasa belakangan, tapi kalau dia sudah melihat secara penyajiannya, kalau misalnya yang sifatnya tahan lama ya, maka mau tidak mau harus dikemas itu sehingga meningkatkan nilai dan fungsi dari produknya. Bahkan dengan produk yang sama dengan kemasan yang berbeda, tentu saja dengan kemasan yang lebih baik kita bisa memberikan harga yang lebih tinggi. Jadi istilahnya mau mengambil pangsa pasar ke atas, tapi kemasannya premium gitu. Padahal produknya sama-sama misalnya minuman jahe, tapi yang ini kemasannya biasa aja, mungkin kantong plastik biasa. Tapi yang satu itu sudah vakum, lalu ada kardusnya, itu jadi seolah-olah beda. Oh ini kayaknya lebih bagus, padahal itu sama saja. Tapi dengan kemasan yang berbeda, harganya juga akan berbeda. Itu yang dimaksud dengan meningkatkan nilai dan fungsi dari produk. Fungsi ini maksudnya kalau misalnya tidak dikemas tidak tahan lama, tapi dengan memiliki pengawasan dia mungkin jadi terhindar dari kotoran dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah apa yang terjadi kalau kita salah memilih kemasan. Ya produk itu bisa mudah rusak. Lalu kalau kemasannya memang tidak bagus ya, maka kemasan itu juga istilahnya tidak melindungi produknya, istilahnya rusak. Kemudian juga kalau produknya kemasannya itu tidak menarik, itu produk kita jadi tidak menarik sehingga rusak reputasi. Bungkusnya seperti, walaupun padahal ini lebih enak, lebih bagus, tapi dengan kemasan yang jelek sehingga jadi rusak. Kok begini kemasannya gitu. Kemudian akibatnya juga angka penjualan menurun, ataupun Bapak Ibu yang baru memulai malah produknya nggak laku hanya gara-gara kemasannya yang kurang atau tidak menarik. Ya. Sehingga apa yang kita perlukan ya, apa yang kita perlu kriteriakan ya untuk milik kemasan, yaitu ukurannya ini tergantung, bisa modelnya saset atau lebih meningkat lagi kilo segala macam, itu juga tergantung. Lalu fitur kemasan misalnya ada yang punya fitur clip on, ada yang bisa ada tembus pandang, ada yang bahkan ada yang namanya itu fitur kemasan itu kemasan aktif namanya.
Kemasan aktif maksudnya kemasannya sendiri, dia itu ada enzimnya gitu, bisa melindungi gitu. Kemudian materialnya apakah plastik, gelas ya tadi, kenapa yang untuk minuman tuh yang kaca atau gelas itu lebih bagus karena bisa dipanaskan gitu sehingga lebih melindungi produknya. Lalu juga bagaimana harga kemasannya, bentuk dan desainnya juga harus menarik ya. Nah ini penyimpanan dan distribusi produknya. Lalu ini fungsi dari pengemasan yaitu agar tetap bersih makanannya, gitu. Agar tidak mudah rusak dari makanan tersebut. Praktis ya, misalnya mudah dibawa kemana-mana dan tentu saja dengan adanya kemasan kita bisa ngasih ornamen-ornamen hiasan desain ya, karena makanannya mungkin sirup jahe ya sudah begitu. Tapi agar orang menarik, sirup jahenya nggak bisa kita apa-apakan karena memang sudah begitu. Tapi kita bisa mengakalinya dengan cara memberikan kemasan menarik. Oh, sirup jahe tampilannya bagus sekali ini, gitu. Nah, ini kemudian ada klasifikasi bagaimana dari sisi frekuensi, ya, kemudian dari sisi struktur, kemudian dari sifat kekakuan dari pengemas tersebut. Apa sih yang dimaksud dengan frekuensi? Ini nanti ada yang kemasan sekali pakai, artinya tidak boleh dipakai berulang kali ya. Sebetulnya produk-produk yang ada di pasaran, yang makanan-makanan yang dikemas itu tidak bisa dipakai berulang kali. Misalnya botol aqua itu sebetulnya sekali pakai, tapi prakteknya ada orang menggunakan berulang kali. Padahal itu tidak boleh sebetulnya ya. Kita sudah pakai, hancurkan itu kalau itu harusnya. Kemudian ada kemasan yang dapat dipakai berulang kali, kayak galon dipakai berulang kali ya. Kemasan atau wadah yang tidak dibuang atau dikembalikan oleh konsumen. Nah ini ada beberapa perusahaan itu kalau misalnya kemasannya sudah, dia memberikan produk sekaligus kemasannya, tapi tolong dikembalikan. Nanti dia mengembalikan istilahnya refill gitu. Kemudian adapun dari sisi struktur, maka ini ada yang primer. Primer itu berarti yang sekaligus bersentuhan dengan kemasannya ya. Misalnya ini ada permen ya. Nah itu bungkus permennya atau mungkin ada beberapa biskuit ya. Dia itu ada kemasan sekunder, ada kemasan primer. Jadi biskuitnya ada bungkusnya sendiri. Lalu dikemas di kaleng. Nah kalau kalengnya itu adalah kemasan sekunder ya. Nanti kemudian kalau yang primer itu tentu saja yang dimaksud kemasan adalah yang primer, melindungi produknya. Kalau yang sekunder itu biasanya nilai tambah, lebih cantik, lebih premium mungkin seperti itu. Kalau yang tersier kemudian selanjutnya itu misalnya pakai karton untuk fungsi distribusi ya. Lalu ini contoh misalnya ada permen ya, dibungkus dalam satu saset, ada satu box, satu dus gitu atau satu kantong. Nah itu sekunder jadikan. Lalu dipaket di di kardus sehingga itu sebutnya untuk fungsi distribusi dari pabrik ke mungkin ke supermarket ya. Kemudian nah ini contoh, dan ini kalau misalnya ada kemasan sekunder itu jadi lebih premium gitu ketimbang hanya nanti ada beberapa contoh ya. Misalnya contohnya seperti ini. Ini nastar biasa, Bu. Dia kalau nastar mungkin jangan dijual tuh toples segala macam. Tapi bisa juga Ibu sedikit premium sedikit. Jadi nastarnya itu udah ada kemasannya sendiri. Jadi menarik gitu. Jadi tambah terlindungi, kemudian dikasih kardus seperti ini. Atau misalnya di toples yang nastar itu ada nastarnya, kemudian di nastar sendiri ada kemasan sendiri sehingga lebih awet. Karena kan kalau dibuka toplesnya, nastar itu nanti yang lainnya malah jadi cepat rusak gitu. Jadi ada fungsi tambahan selain dari menarik. Ini kan kardusnya bisa kita desain lebih bagus lagi. Kemudian dari sisi kaku tidaknya maka ada yang fleksibel itu plastik biasanya Bu ya. Kemudian yang kaku mungkin yang gelas. Plastik juga ada yang kaku juga ataupun yang semi di antara keduanya. Lalu untuk pertimbangan pemilihan jenis kemasan sendiri, kita harus pastikan bahwa itu bisa melindungi produknya. Kemudian mudah oleh konsumen untuk membuka atau menutupnya ya. Kemudian mudah ditransportasikan, diantar kemana-mana, jangan sampai merepotkan. Ini kenapa perlunya ada kemasan tertier ya gitu. Kemudian efisien dan ekonomis. Ya istilahnya disesuaikan dengan produknya ya. Jadi kalau memang produknya terbilang
mahal, maka mau tidak mau kemasan juga harus. Tapi kalau cuman ini kok kemasannya terlalu berlebihan, nah itu juga harus berhati-hati. Jangan sampai kemasannya malah lebih mahal ketimbang produknya. Walaupun sebetulnya untuk kemasan itu memang kira-kira di beberapa industri itu bisa mengambil biaya sekitar 30% dari keseluruhan nilai jual ya. Karena dia fokus di pengemasan juga, karena penting, karena kemasan jelek pabriknya dia jadi kurang ini istilahnya, kemasan seperti ini gitu. Lalu disesuaikan dengan ukuran, bentuk, dan bobot dari produk yang ibu jual. Berapa dalam satu isi itu berapa. Misalnya kalau jamu berapa mililiter gitu. Atau mungkin liter segala macam. Lalu dari pemilihan jenis kemasan ini juga perlu nanti di pelabelan sebetulnya identitas, informasi, dan penampilan produk yang memang jelas. Sehingga ini bisa membantu promosi atau penjualan produk Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian untuk jenis kemasan itu nanti ada kemasan kertas ya. Kemudian untuk yang ada juga nanti kemasan plastik itu nanti ini ada beberapa contoh ya, biasanya yang dipakai untuk kemasan plastik karena yang jenis PT, HDP misalnya high density polyethylene ya. Ini ada juga PVC peralon tapi ini yang PVC dibuat untuk kemasan ya. Kemudian LDPE, ADPP ini adalah beberapa jenis kemasan yang memang tergolong aman untuk digunakan sebagai pembungkus atau istilahnya makanan gitu. Lalu ada kemasan gelas seperti botol-botol, itu umumnya adalah gelas, sehingga ini disesuaikan dengan produknya nanti. Kalau seperti minuman memang seperti Dr. Niken bilang itu bagus untuk jamu karena lebih tahan lama dan juga bisa disterilisasi. Apakah bisa juga yang botol plastik? Bisa juga. Tapi kalau yang botol plastik mau tidak mau karena itu tidak dia sifatnya berpori ya, istilahnya ada tembus udara, maka perlu ada bahan aditif tambahan untuk pengawetan gitu kalau untuk yang dengan kemasan plastik ya. Nah, kemudian itu adalah kemasannya secara singkat ini sebetulnya materi untuk pelatihan pengemasan ya, tapi untuk ibu-ibu diringkas jadi beberapa menit saja. Nah, ini dalam kemasan tentu saja mau tidak mau kita juga harus berbicara label. Label itu apa sih gitu. Label ini keterangan intinya itu, keterangan di kemasan. Kalau kemasannya kosong, percuma juga ibu mengemas gitu. Mau tidak mau agar produk Bapak Ibu menarik sehingga bisa laku dan dikenal bahkan bereputasi, mau tidak mau di label itu harus ada keterangan dan tentu saja dengan desain yang menarik. Fungsinya memberikan informasi kepada orang yang akan membeli produk kita terkait produk pangan. Apa saja isi ini secara umum ya, secara umum yang tertera pada kemasan, misalnya nama merek produknya, misal di apa ibu yang bikin kentang Mustafa misalnya Bu siapa misalnya Bu Tunem misalnya, namanya aja Miss Tunem atau Cici gitu ya macam istilahnya. Kemudian ada komposisi bahan, mau tidak mau apa saja bahan yang digunakan untuk pembuatan minuman tadi, misalnya mie jaren tadi, apa itu yang itu ada air ya, kemudian ada jahenya, ada dan sebagainya, ataupun jamu misalnya jahe merah, gulanya, tidak perlu ada beberapa detail, tapi istilahnya sampaikan saja bahan yang kita gunakan termasuk bahan tambahan pangan yang aman ya. Lalu tentu saja karena kita di Indonesia biasanya ada ketentuan mengenai kehalalan, itu di undang-undang memang harus ada. Ini tadi seperti kehalalan juga termasuk untuk mendapatkannya untuk UKM itu kalau nggak salah gratis Bu ya untuk ketentuan sekarang. Lalu di label ini di kemasan ini juga perlu dibuat nama dan alamat produsen, nggak harus alamat lengkap. Kalau memang bagus lebih ada alamat lengkap termasuk juga malah nomor kontak untuk UKM ya. Kenapa perlu ada nomor kontak? Karena agar ini ada yang mau pesan nih, pesan kemana nih? Nah, itu jadi nilai jualnya ya komplit ya. Kemudian ada informasi nilai gizi. Nah, ini yang juga perlu kita perhatikan ya, berapa sih nilai gizi dari berapa istilahnya termasuk kadar gula garamnya itu. Karena ada perlu ada istilahnya kalau dari sisi kesehatan kita mengurangi asupan gula garam segala macam sehingga pada kemasan kita perlu memuat gitu
sehingga produk kita ini pada orang-orang tertentu misalnya diabetes, oh mau nggak mau dia menghindari gitu. Nah, gitu. Kemudian ada nanti nomor izin edar seperti Bu Niken bilang. Untuk yang UKM itu biasanya cukup PIRT saja, pangan industri rumah tangga. Tapi kalau yang kayak frozen food mungkin harus di atas itu karena tingkat sisi keamanannya lebih tinggi, harus diperhatikan. Adapun yang di atas itu misalnya sudah besar pabrik, biasa mereka menggunakan kode untuk izin edar itu MD. Ya, mie instan, Indomie itu MD. Kemudian kalau misalnya itu pangan impor, maka harus ada izin namanya makanan luar negeri ML. Nah, untuk Bapak Ibu yang baru mulai mungkin PIRT. Awal-awal mungkin belum ada ya. Ini tidak apa namanya? PIRT ini enggak serumit MD ya. Ini cukup mungkin ada pelatihannya itu sudah cukup, nanti akan mendapatkan PIRT. Dan bahkan jeleknya ini ada yang memperjualkan PIRT. Maksudnya ada orang ini punya PIRT, tapi usahanya mati, dikasih ke orang. Walaupun praktiknya tidak baik. Lalu di kemasan juga ada kode produksi, kapan ini diproduksi, lalu ada juga keterangan kedaluarsanya. Ada istilah nanti best before, ada istilah use by date, ada expired date. Kalau expired date biasanya digunakan untuk ini adalah batas maksimal bahwa ini aman kita konsumsi. Ini kalau misalnya produk yang memiliki masa simpan panjang, instan, termasuk jahe instan tadi mungkin menjaren yang serbuk misalnya, itu biasanya expired date ya. Tapi kalau yang produknya shelf life-nya singkat, masa simpannya singkat seperti roti, maka biasanya dikenakan use by. Ya. Kemudian kalau yang best before itu apa saja, tapi istilahnya ini produk ini masih bagusnya cuma tanggal sekian, masih bisa dikonsumsi setelahnya, masih bisa. Ya, ini lebih menyangkut berapa sih masih bagus tidaknya kualitas dari makanan tersebut. Apakah masih bisa dikonsumsi kalau misalnya kodenya best before? Masih bisa. Misalnya best before-nya 30 Juli. Bukan berarti dia nggak boleh dimakan, masih boleh kalau yang best before. Tapi kalau yang expired 30 Juli berarti tanggal tersebut sudah tidak boleh dikonsumsi. Ya. Ini contoh yang simple ya. Oke. Kemudian saya lanjutkan. Ini contoh, ini berdasarkan informasi dari Bu Santi Butura. Nanti pelatihan ini apa saja produk Bapak Ibu. Ini informasi yang sebelumnya saya terima ya. Jadi saya akan memberikan contoh-contoh untuk produk-produk ini ya, tentang Mustafa ayam goreng, nasi bakar dan seterusnya. Misalnya yang tadi untuk jamu susu kedelai tadi sudah disampaikan, yang contoh Bu Niken ya, botol itu bisa botol plastik. Kalau yang simpel seperti ini ya, simpel yang lebih murah gitu, ataupun istilahnya dengan botol yang lebih menarik. Kemasannya itu nanti bisa kemasan yang stiker Ibu tempel ya, atau mungkin sudah di istilahnya sablon dari kemasannya, mungkin lebih menarik lagi karena bukan tempelan. Tapi nggak masalah kalau misalnya ditempel. Secara umum sih kalau yang betulan memang di stiker tempel ya. Kemudian ini bisa juga seperti ini ya, dengan jenis kemasannya atau dengan botol. Memang sih sarannya memang lebih baik yang botol ya. Memang karena itu ketika sudah dimasukkan kita bisa sterilisasi jadi lebih aman. Tapi kalau plastik mau tidak mau masa simpannya lebih pendek ketimbang yang botol karena tidak bisa direbus, istilahnya di sterilisasi sehingga bakteri atau kuman yang lain mati. Ataupun kita bisa juga dibentuk plastik yang seperti ini, pouch seperti ini, kantong ada tutup sehingga bisa langsung diminum. Nah ini ada juga, ini kayaknya jamu belum ada yang, atau sekedar belum ada yang seperti ini nih ya. Ya mungkin bisa dipraktikkan, tapi ini tidak tahan lama ketimbang yang botolan ya Bapak Ibu. Atau istilahnya ini dalam distribusinya mau nggak disimpan, mau tidak mau disimpan dalam keadaan dingin, mungkin seperti itu. Jika kemasannya itu plastik. Nah ini contoh yang kemasan dari Bapak Ibu yang ada usaha sambal teri atau sambal cumi, itu bisa bentuknya saset seperti ini. Ya, yang ada klipnya, atau juga dia itu dikemas vakum, laminating dengan vakum, itu lebih meningkatkan keamanannya. Ini bisa, kalau ini sebaiknya dari plastiknya sudah disablon ya, istilahnya sudah ada mereknya sendiri.
Kalau tempelan malah kurang menarik. Tapi kalau mau stiker juga tidak masalah. Kan tergantung perkembangan dari Bapak Ibu dalam berusaha. Atau juga kemasan ini dalam bentuk botol plastik. Yang lebih bagus lagi-lagi ada bisa juga dengan kemasan gelas atau kaca ini. Jadinya lebih safety-nya lebih baik ya. Bahkan bisa dengan beberapa ini bisa divakum juga. Lalu ini kalau yang seperti ini kan simpel nih. Ini mungkin contoh dari yang kemasan sekunder ini adalah kemasan primer ya, yang bersentuhan langsung dengan produknya. Kalau dibuat kemas seperti ini misalnya ada kemasan primernya, lalu kemasan sekundernya jadi lebih premium. Mungkin kalau cuman botol gini aja mungkin 1.000 gitu. Tapi dengan ada gini mungkin Ibu jadi istilahnya seolah-olah barangnya mahal gitu. Jadi istilahnya kalau dihitung jadi satu botol itu jadi 3.000, orang pasti beli seperti ini, nggak masalah kalau kelihatannya premium gitu. Itu fungsinya kemasan sekunder ya. Selain dari melindungi lebih baik ketimbang hanya kemasan primer. Nah ini juga bisa seperti ini dengan kemasan gelas. Kalau yang asinan mungkin secara umum plastik biasa kantong kayak gitu ya. Bisa juga seperti itu. Lalu agar lebih menarik ada kemasan sekundernya. Atau Bapak Ibu yang asinan sayur ini bisa dengan pouch seperti ini ya. Kasih contoh ya, pouch seperti ini. Nanti saya ini pouch seperti ini ya. Jadi istilahnya ini bisa dibuka tutup ya gitu. Ataupun selain dalam bentuk mangkok-mangkok yang plastik seperti ini. Kemudian di atasnya Ibu kasih label kemasan cair milik siapa gitu. Atau juga dalam bentuk botolan, tapi kalau asinan cair kayaknya nggak terlalu ini untuk botolan ya, misalnya karena dari sisi produk sendiri gitu. Kemudian ini juga yang saya maksud dengan mangkuk, mungkin asinan cairnya jadi menarik dengan digunakan itu istilahnya seperti ini. Ini jadi keren sekali gitu. Walaupun asinan sayur gitu, tapi nggak masalah gitu. Lalu kemasan yang ayam goreng ini sangat umum ya. Ayam goreng itu modelnya nanti pakai lunchbox seperti ini ya. Itu mungkin tidak bisa disimpan lama. Mungkin karena ini adalah bentuk makanan cepat saji, mau tidak mau ya hari itu dimakan. Ini bisa dengan kertas paper gini ya. Paper bag seperti ini. Mungkin kalau kita beli KFC ada yang seperti ini ya. Atau istilahnya ayam-ayam goreng yang itu ada menggunakan paper bag seperti ini. Atau mungkin kotak box seperti biasa. Ini sangat umum, nggak masalah untuk yang ayam goreng ya, Bapak Ibu. Nah, ini yang kentang Mustafa, ini nanti saya lihat ini bisa bertahap nih bentuk pengemasannya dengan plastik transparan yang bentuk pot atau mungkin dikemas ya. Ini saya sarankan bentuk yang ada klipnya ya. Jadi ketika dibuka itu bisa ditutup kembali. Itu lebih menarik ketimbang di laminating. Nah, ini kan lebih aman juga kok. Nah, ini kalau belum ada label, ini juga model labelnya adalah mungkin tidak di sablon ya, tapi dengan stiker tidak masalah. Ini stikernya misalnya ada ibu siapa nih yang kentang Mustafa, ini bisa ngasih namanya dia. Ya. Misalnya Bu Turah gitu, Bu Santi ya gitu. Bisa juga atau Miss Turah, Miss Santi gitu. Kan ada kayak Miss Cici gitu. Bisa juga ditambah tingkat kepedasannya gitu. Nah ini yang kalau misalnya ini kan transparan depan belakang. Ini kalau yang di bawahnya Bu Ruti ini satu sisi saja yang transparan, ya satu sisi. Kalau yang ini betul-betul tertutup ya, tidak ada transparan sama sekali. Atau bisa juga ada bagian yang memang transparan sehingga kelihatan isinya. Adapun yang kentang Mustafa juga bisa bentuk yang toples seperti ini ya. Kemudian dikasih label stiker ya. Ini contoh yang kentang Mustafa, label yang saya pikir sudah cukup komplit sesuai dengan pelabelannya, informasi yang tadi sebelumnya sudah saya sampaikan. Ini yang kemasan yang bagus, ini udah kelihatan, ini berkelas nih produknya. Kentang Mustafa, tapi kalau misalnya kemasan ini dibanding ini pasti lebih harganya lebih bisa tinggi gitu.
Padahal mungkin secara sisi produksi sama saja, tapi dengan kemasan yang berbeda ibu bisa menjual lebih baik, lebih mahal. Keuntungan tentu saja lebih tinggi. Tolong kalau ini ada beberapa contoh, ini kayaknya tidak saya sarankan ya, kemasan yang seperti ini apa namanya, enggak jadi aneh ya. Ini bagus tapi terlihat aneh ya. Ini kemasannya bagus sekali, cuman enggak menarik menurut saya. Tidak, informasinya malah jadi kenmus apa, mau padahal maksudnya kentang Mustafa. Langsung aja kentang Mustafa yang disampaikan. Kecuali memang sasarannya mau ekspor mungkin bisa, atau mungkin yang toples ini kayaknya tidak baik menurut saya ya, karena ini tidak terlalu bagus secara perlindungan ya. Kalau bentuk toples ini, walaupun menariknya dia menggunakan ini ada silika gel. Mungkin Bapak Ibu untuk yang produk-produk kering bisa menambahkan silika gel. Minuman nggak bisa ya. Ini silika gel itu agar dia tetap kering dan lebih awet sehingga tetap renyah. Itu fungsi dari silika gel. Ini bisa juga nastar itu pakai ini ya. Kue-kue kering. Nah, ini lebih baik. Jadi istilahnya lebih melindungi produknya. Nah, kalau yang nasi bakar itu ada tren sebetulnya kemasannya itu kemasan yang natural. Itu mungkin lebih disukai. Mungkin nasi bakar bisa menggunakan ini, tinggal di atasnya ini, di atas besek ini Ibu kasih stiker gitu. Ini nggak bisa disablon kalau ini, belum ada kayaknya. Ya. Itu lebih menarik untuk yang nasi bakar yang kemasan tradisional sebetulnya. Adapun yang kemasan lebih modern mungkin menggunakan lunchbox seperti ini ya. Ini tinggal Ibu kasih, mungkin tidak di sablon kemasannya, tapi dengan menggunakan kertas atau stiker yang seperti ini untuk memperkokoh sehingga tidak mudah lepas. Atau juga menggunakan yang sebelah kanan ini dengan plastik ya, itu lebih menarik ya, seperti ini. Kemudian, nah ini beberapa alat yang diperlukan, misalnya ada hand sealer biasa, ini untuk kemasan yang memang perlu dipres. Kalau beberapa produk yang lebih mudah rusak itu bisa, misalnya bumbu, kalau yang saset, ini mungkin seperti ini, ada perlu vakum sealer, istilahnya nanti udara dalamnya tuh disedot sehingga vakum ini lebih awet ya. Kemudian ada cup sealer untuk yang botol plastik ya gitu. Lalu kalau di pabrik mungkin Bapak Ibu yang sudah besar jamunya misalnya atau mungkin fried chickennya nanti bisa mengemas seperti ini ya. Ini ada contoh dari industri binaan saya ya, di teman saya dia usaha lele ya. Kemudian dia bikin lele bumbu masih simple. Ini awal-awal ya. Simple, dia itu plastik transparan, dikasih label, dan penjualannya meningkat. Sekarang dia sudah berubah kemasannya seperti ini. Dan belum ekspor, tapi masih tingkat lokal ini yang saya, ini kebetulan selalu kontak dengan saya. Bahkan dia sudah mulai merambah ke yang tadinya lele, dia sebetulnya usaha ini. Kemudian kenapa nggak diolah lelenya? Ya udah diolah, dikemas yang bagus. Kemudian sekarang lalu dia merambah ke bumbu ya. Dan ini berdasarkan saran saya juga dikemas walaupun dia plastik ya, dan ini yang bentuk sasetnya. Oke, demikian Bapak Ibu penyampaian materi dari saya. Mungkin ini ada beberapa contoh kemasannya ya, dari Indonesia, kelihatan gak ya? Mungkin itu aja, mungkin sambil diskusi Bapak Ibu. Demikian Bapak Ibu semuanya paparan materi mengenai pengemasan. Nanti dari beberapa produksi yang Bapak Ibu hasilkan itu, contohnya misalnya kalau saya lihat dari ini ada yang catering, mungkin catering bisa menggunakan lunchbox ya. Ada yang nasi uduk, tadi sudah lihat, ada yang minuman herbal mungkin botol ya. Bisa juga yang pouch tadi ya. Keripik pisang mungkin sama halnya dengan kentang Mustafa, pempek itu mau tidak mau yang bagus itu jadi frozen ya kalau misalnya untuk dijual segar ya. Sehingga mau tidak mau itu dibentuk karena frozen mau nggak mau itu vakum ya. Ada tahu jaletot ini jika itu modelnya frozen vakum, tapi kalau dia tidak istilahnya bentuknya sudah jadi mungkin seperti yang ayam goreng ya.
Kemudian kacang bawang mungkin sama kayak kentang Mustafa ya, stik aneka rasa juga, manisan kolang-kaling ini mungkin seperti asinan ya. Bolu dan puding itu mungkin seperti bisa juga lunchbox ya, atau misalnya yang plastik. Lalu sambal cup ini ada frozen pun, kalau frozen pun sudah jelas ya. Mungkin ini di atasnya PIRT kalau mau izin ya. Yogurt itu bisa bentuk minuman, risol itu seperti halnya ayam goreng juga, kuliner mochi. Nah ini mochinya ini apakah bentuk sudah matang atau yang mentah, itu agak berbeda. Cireng isi juga. Kalau yang ada itu di ibu-ibu Depok, dia punya usaha cireng, omsetnya sudah sangat tinggi sekali. Saya kenalnya di AIKD, Asosiasi Industri Kreatif Depok. Jadi Bapak Ibu yang sudah produksi bisa ikut tuh join di Asosiasi Industri Kreatif Depok. Itu yang omsetnya sudah baik. Nanti kalau ada yang mulai produksi, saya harapkan sih dari yang kita ini, dosen ini mengharapkan ibu-ibu bisa produksi, nanti bisa informasi ke kita, mungkin kita bisa bantu penjualannya di kampus. Kalau misalnya nanti itu nanti bisa masuk ke AIKD, nanti ada bantuan segala macam di AIKD ya. Oke, demikian Bapak Ibu semua presentasi dari saya. Dikembalikan ke Dr. Retno, persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau ada yang mau bertanya Bapak Ibu semua? Ya, mungkin Dokter No lagi ada ini, mungkin silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau menanyakan. Bantura mungkin. Ada yang mau bikin kacang bawang nih Pak, ada lagi yang mau bikin kentang Mustafa. Atau ada yang sudah jalan mungkin UMKM-nya? Baik, mungkin tidak ada Bu. Tadi juga ada bertanya di Dokter Niken, jadi mungkin sudah beberapa sudah disampaikan gitu. Iya, mungkin nanti didampingin ya Pak ya, kalau misalnya teman ibu-ibu mau buat ya. Ya, ini kan informasinya waktu itu dari Bu Santi, oh pengen tahu kemasan sehingga kita memberikan materi ini gitu. Meskipun pas nyata sepi-sepi aja, tapi nggak apa-apa. Mungkin agak masih mencerna kali Pak. Tapi kalau jualan kayak semangat nih kayak itu ibu-ibu. Ayo ibu-ibu, ada yang mau ditanya enggak? Gitu deh ibu-ibu, kalau di sini nggak mau nanya nanti pas sama Bu Tura mau ini. Nah ya. Tura mau jualan itu ya apa? Jamu. Kalau untuk desain, kalau sekarang mungkin kalau di nanti ada tuh di percetakan yang khusus kemasan. Kalau memang ibu tidak bisa mendesain sendiri, bisa juga dibantu mereka Bu ya. Tentu saja ada fee-nya. Kalau misalnya mau desain sendiri bisa tadi Dokter Niken bilang itu ke canva.com. Itu ada beberapa template yang bisa ibu ganti mereknya istilahnya. Yang kalau misalnya stiker Bu ya. Gitu. Di internet banyak sekali contoh-contoh kemasan, desain yang bisa ibu modifikasi. Tapi kita tidak bisa mengambil begitu saja, harus ibu modifikasi. Nanti khawatirnya ada bentuk desain kemasan yang sudah dihak ciptakan. Mungkin demikian ibu-ibu ya. Oke. Iya Mbak Santi. Kalau dari Suaranya kurang. Suaranya putus-putus ya. Di chat aja kali ya. Iya. Mungkin di chat aja Bu Santi. Seperti suaranya putus-putus.
Mungkin Bu Rosali atau Bu Aim ada yang mau ditambahkan? Mau menambahkan? Bu, saya belum Bu Retno, lihat dulu deh. Iya, Bu ya. Oke. Nanti saya cari. Bu Aim mungkin? Enggak dulu, Bu. Belum ada kepikiran untuk bertanya dulu. Ini udah bikin kentang Mustafa kemarin Bu Ai ini ya. Iya, nanti akan coba lagi Bu Andri. Ini Ya, permasalahannya semangat, Bu. minyaknya mungkin ya Bu Ai ya kemarin ya kok tampilannya masih Yang kentang Mustafa siapa? Bu Ai Pak, Bu Oh, Ai Bu Ai nih. kentang Mustafa. Saya Pak. Ada contohnya nggak Bu yang Ibu sudah ini? Kayak kemasannya seperti apa? Kemarin Coba ada. dilihatin, Bu. Kalau ada. Sekarang nggak ada. Kemarin Oh, kemarin sempat bagaimana? foto ya. Mungkin fotonya, mungkin udah pernah difoto. Oh, kemarin mana ya? Kalau bisa selama ini, produk-produknya difoto-fotoin, Bu, habis produksi. Jadi nanti di apa namanya? Oke. Di-share ke kita, mungkin bisa ngasih masukan kurangnya atau apa gitu. Oke, ini pertanyaannya ya, saya baca ini ada rasa khawatir ketika barang jualan kita dikemas dengan sangat baik, harga akan melambung karena penyusunan hari kemasan. Bagaimana Pak? Itu nanti kan nggak masalah Ibu ya, nanti kan kemasan itu ada beberapa harga. Tuh, nanti kan Ibu bisa survei. Tadi seperti sudah saya bilang, jangan sampai harga kemasannya itu lebih mahal ketimbang harga produknya ya. Namun dengan kemasan yang menarik ya, Ibu bisa meningkatkan harga Ibu bahkan melebihi, bahkan bisa ngambil untung 100%. Misalnya Ibu ngambil pangsa pasar ke atas dengan kemasan premium, padahal sama aja misalnya produknya keripik ini. Harga mungkin kalau kemasannya biasa ya mungkin harganya sekian. Cuman image-nya itu pangsa pasar dari orang kayak gini. Tapi kalau Ibu kemas lebih bagus, bahkan itu mau nggak mau harga memang akan lebih baik ya, lebih tinggi ketimbang yang kemasan plastik biasa. Namun efeknya adalah kalau misalnya sudah ada PRT misalnya, Ibu bisa menjual di supermarket, ya, bisa menjual di supermarket apapun, mungkin masuk ke hotel-hotel kalau memang kemasannya premium. Tentu saja harganya pasti berlipat ganda. Keuntungan Ibu juga akan berlipat ganda. Itu dari sisi kemasan. Mungkin dari sisi produksi, kemasan yang plastik biasa, yang premium segala macam, sisi produksi mungkin 1.000, tapi dijual ada yang 1.500, Ibu mungkin bisa menjual sampai 10.000 loh. Jadi istilahnya kemasan itu tidak masalah gitu untuk harga berapapun sebetulnya, tinggal nanti memposisikan. Karena jadi istilahnya bungkusnya Ibu lah, misalnya Ibu kan ada pakai jilbab nih, kalau mau bagus Ibu pasti kalau ini kan dandan nyari jilbab milih-milih kan, sama kayak gitu kemasan itu ya. Kalau misalnya mau ke kondangan jilbabnya ini, kalau misalnya mau ke dapur jilbabnya mau gini, kalau buat jemur jilbabnya seperti ini. Ya, apakah kalau cuma nyuci pakai jilbab yang mau kondangan ya enggak juga gitu. Mungkin itu analoginya ya, seperti ya istilahnya dengan kemasan itu produk kita jadi lebih baik, lebih reputable, istilahnya lebih ini berkualitas nih, bahkan terkesan lebih enak. Jadi tidak perlu khawatir untuk masalah kemasan. Tinggal Ibu mau yang mana gitu. Mungkin bisa berkembang bertahap. Kalau misalnya sekarang mungkin misalnya kentang Mustafa mungkin plastik transparan dengan label stiker, belum kemasannya di sablon misalnya. Oh, penjualan meningkat. Oh, coba nambah ini, nambah branding. Istilahnya kemasannya itu yang udah sablon gitu. Mungkin seperti itu. Jadi tetap bertahap ya. Karena Stigi ini ada ibu-ibu nih yang sudah menge-share produk-produknya. Kelihatan nggak? Nah, ini ada ini ya. Oke, ini sudah bagus ya. Jadi ini terus bagus. Ini dia bentuknya begini. Oke. Sorry. Ini kalau oke, mungkin ini bagus ya istilahnya. Iya. Cuman ini nggak terlihat
labelnya kayak apa, apakah sesuai dengan tadi yang saya sampaikan tuh. Ada label, ada kalau PIRT mungkin belum ada ya, tapi setidaknya ada nama, Iya, ada tempat nama. usahanya. Oke, Dapur Eza ini sudah bagus ya, sudah menarik ya. Ini ada Nanti seperti bisa. ini. Nah ini juga oke, jadi istilahnya mungkin stikernya bisa, kalau mau ini mungkin carinya stiker yang bundar aja Bu, jadi bukan kotak ini. Jadi ya memang sih jadi lebih cost ya biaya. Cuma kalau misalnya labelnya itu hampir penuh, sepertinya lebih menarik ya. Iya, Yang di Bagus sih. cupnya ini. iya yang di atasnya ya, tutupnya ya. Menutup ya. Memang sih jadi cost, tapi kan jadi ini, Ibu bisa pasang harga tinggi nggak masalah, karena kan lebih menarik. Gitu. Mungkin kalau yang model seperti itu taruhnya di pinggir kali ya, di tepi. Jangan taruh di atas ya. Ada juga nih Bagusnya. kemasannya itu yang di samping, bisa juga gitu. Tapi atasnya kalau bisa lebih transparan kalau model gitu, agar kelihatan isinya. Gitu. Mana lagi? Nambahin Pak Iya. Anas nih kalau tentang harga. Ini kan kadang ibu-ibu kan takut tuh ya, aduh kalau saya jualnya mahal nanti nggak ada yang mau beli. Tapi sebenarnya kayaknya mahal atau murah itu relatif ya buat tiap Relatif, orang ya. iya. Nah, tuh. Tapi Jadi kalau emang nah ini bagus, nih enak, menarik nih. orang yang masih mau beli. Oke, ini yang asinan nih, ini menarik ya. Ini bisa juga seperti ini ya. Kemudian Ibu kasih kemasan sekunder. Jadi dibungkus iya. lagi. Nah, itu jadi lebih misalnya paket asinan sayur dengan asinan buah. Ya. Keranjang, kayak keranjang gitu ya. Jadi istilahnya itu cuma main-main kemasan aja Bu. Harganya mungkin nggak masalah Ibu naikin. Pasti kalau misalnya contoh misalnya ya, ini analoginya nggak pas. Kalau ngopi di warkop sama di Starbucks, ya mungkin sama-sama kopi gitu. Tapi di Starbucks tuh harganya berlipat-lipat. Atau warkop versi milenial, namanya kan apa namanya itu restorannya itu? Kopi kenangan, kopi jinjil. Abnormal itu warung kopi. Itu kan sama aja Indomie kayak gitu-gitu, cuman sama kayak di warkop biasa di abnormal, tapi dia memang dari sisi service lebih ini, harganya berapa tuh Indomie telur gitu yang di warkop dengan yang di warkop biasa di abnormal. Mungkin seperti itu analoginya, dengan kemasannya lebih baik Bapak Ibu bisa ngasih harga tinggi nggak masalah, naik nggak masalah, karena kemasan kita lebih bagus gitu, padahal isinya sama gitu. Malah saya sarankan memang cari kemasan sebagus mungkin gitu. Tentu saja lihat juga nanti ini istilahnya jangan terlalu tinggi dari produknya, sudah terlalu makan biaya gitu aja. Nanti disesuaikan. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu kemasannya bagus, penjualan itu pasti akan meningkat dan untung juga semakin banyak. Ada istilah namanya itu economy of scale ya. Jadi kalau misalnya produksi kita banyak, maka biaya produksi pasti turun. Keuntungan atau laba Ibu pasti meningkat dengan jumlah harga yang sama. Misalnya 1.000, produksinya 100, Ibu jual nih untungnya sekian. Tapi harga 1.000 yang tadinya cuma 100 produksi meningkat jadi 1.000, tapi harganya tetap 1.000. Itu cost yang tadinya kalau cuma 100 mungkin costnya sampai 500 ya. Tapi kalau misalnya produksi sampai 1.000 bisa cuma 250 gitu. Jadi keuntungan meningkat. Oke, nasi bakar tadi mungkin sudah ya. Nah, ini minuman ini sudah bagus saya kira Bapak Ibu ya. Tinggal mau nggak beralih ke yang botol kalau mau ngambil yang lebih ini gitu ya. Jadi ada versi yang plastik, ada versi yang botol. Botol mungkin lebih safe time panjang. Kalau ini kan mau tidak mau sebaiknya disimpan dalam keadaan dingin untuk distribusinya gitu. Atau istilahnya ini tidak lama-lama ini mau nggak mau harus segera dikonsumsi gitu. Ini sudah bagus, tinggal nanti labelnya itu disesuaikan dengan ketentuan pelabelan. Nanti kalau misalnya mau mengajukan PIRT, mau nggak mau harus menyesuaikan labelnya.
Nih, Apakah wah, sudah sesuai? Nanti namanya ada Turcia nih, keren nih itu. Bu ini Turah bagus nih, nih. Oh ya, Bu Turah. nanti ini bagus ya. Oke, ini bagus nih Bapak Ibu. Istilahnya sudah bisa dicontoh, tinggal diperbaiki Data sesuai dengan produknya ketentuan udah pelabelan. banyak. Ya, ini bagus ini. Nah, ini tinggal, ini bagus Bu, saya pikir ya. Bagus. Ini sudah bagus. Ini kemasannya Iya, mungkin iya. kalau mau ini apa namanya stikernya yang stiker penuh gitu, melingkar gitu. Nah ini yang lunchbox, oke ini biasalah seperti biasa. Ini sudah bagus. Eggy ya, Eggy ini maksudnya ya, Eggy fried chicken ya. Pedasnya pasti beda. Oke udah bagus, terima pesanan. Oke bisa juga seperti ini atau mau lebih komplitkan ya. Nah ini juga bagus sekali, Eja Cookies. Ini mungkin stikernya saja nih. Kalau lebih menariknya stikernya bundar aja, Bu. Di bundar aja. Ya. Nah, kalau bisa ada komposisi, ada nama, alamat, ya. Kemudian kalau bisa ada kode produksinya, ya. Ini dibuat kapan, sehingga orang bisa, oh ini apa namanya? Ini udah kelamaan nih gitu. Ini semakin menarik kemasannya pasti orang lebih prefer, lebih memilih ya. Nah Ini ini belum ada nasi nih. bakar, ini bagus nih, tinggal dikemas aja, kemas model lunchbox ya, gitu. Ini tinggal dikirim maksudnya Bagus Pak. itu. Oh Tinggal iya, tapi dibagi-bagiin kan ke kita ngirimnya, ini. oh ya udah ditunggu, tinggal ngasih ini ya, ngasih alamat. Tinggal dikirim ke Bu Andri. Siap. Ya, Siap boleh. kirim. Cibubur ke Depok nih. Ya Bu Turah. Bu Turah udah nggak ada ya. Iya, ini paketannya kayaknya mungkin. Mungkin itu Oke, kali udah ya Mbak bagus Eno nih. ya. Iya, oke. Udah bagus-bagus. Mungkin ini kayaknya nanti kita dampingi lagi ya. Kayaknya untuk ibu-ibu kalau yang ingin konsultasi apa gitu kita Kalau bisa ada yang lebih ini. iya, Untuk terbuka aja kalau ada yang mau konsultasi. Terbuka kita aja. mungkin Mbak Eno ini Ya. kita foto Foto. dulu yuk. Ya, boleh. Terus nanti yang tadi kayaknya belum dapat ya. Satu kayak lagi kali ya. Oke. Nanti baik. Ganti background yang tadi? Ini aja dulu kali Ini ya. aja. Oke, Ibu-ibu. ya. Panas Ibu-ibu kan belum? on cam lagi. Panas. Kameranya Panas. dinyalain lagi. Sony. Minta tolong dinyalain lagi kameranya ya ibu-ibu. Nih. Bu Ristiani, Bu Agil, Bu Indah, Bu Nuraini. Boleh minta on cam sebentar. Panas bisa di ini ya? Bisa enggak? 1, 2, 3. Bela negara nggak Bu? Bela negara nggak Bu kita Bu? Gak usah kali ya. Nggak usah. Yes, yes. Ganti ini ya Mbak. Tadi belum ya? Satu lagi ya. Apa? Oke, ya satu kali. Yang punya aku ya. Ya satu lagi. Yang mana ganti background lagi? Ganti background. Itu yang mana nih? Oh yang Mijaren. Pak Yudi ganti Pak. Ayudi on Pak. Oke ya 1, 2, 3. Oke. Udah? Ya. Oke. Jadi insya Allah ditunggu ya ibu-ibu ya kreativitasnya nih. Nanti kita terus kontak aja ya. Selanjutnya gimana Dokter Retno? Selanjutnya nanti ada apa namanya
pertemuan kedua sekalian evaluasi kali ya. Nanti mungkin sedikit dari Bu Rosali mungkin mau memberikan sedikit nanti yang tentang penjualan, kemudian video demo yang nanti mungkin nanti ada tambahan, tadi kan dari dokter ini kan sudah, terus yang yogurt, pembikinan yogurt nanti mungkin ada sedikit masukan dari Bu Ain. Kita belum sempat bikin videonya yang tentang pembuatan yogurt. Mungkin nanti baru kita bikin videonya, nanti kita sharing. Kemudian nanti ada satu ibu yang bikin gitu, terus dibikin video biar jadi masukan buat ibu-ibu di kampung KB, mungkin nanti ada yang terinspirasi mau bikin, jadi tinggal lihat videonya. Ini aku usul juga nih Dokter Retno, Pak Nas, kita bikin itu aja yuk, toko yuk sekaligus yang UMKM, jadi bisa dilihat langsung, misalnya di Tokopedia bikin akun sendiri aja buat UMKM-nya Kampung KB Gandul, supaya nanti langsung ibu-ibu bisa kita jualin gitu misalnya, atau kalau saya sih usulnya sih di Tokopedia aja gitu, jadi bisa kelihatan nanti kan semuanya bisa ini. Jadi langsung aja bikin. Nanti saya bantu sih bikin ininya. Jadi tugasnya ibu cuman kasih foto sama produknya aja ya gitu. Iya. Ya. Atau mungkin ada yang pengen membuat produk lain tadi yang sudah. Bu Andri, maaf ya. Bu Retno, ambil Bu Rosali. Tadi Bu Andri sudah mau masuk ke Tokopedia gitu ya? Iya. Iya Bu, mau coba kan ada ibu-ibu yang udah punya Produksi. produk. Berarti kan itu salah satu pemasaran yang kita kerjakan. Kalau gitu mungkin nanti saya bisa minta data-data dari ibu-ibu yang sudah membuatnya itu, kita masuk ke nilai jualnya kali ya Bu. Jadi nanti saya ya bagus banget Bu. Jadi nanti kalau ibu mau masuk ke Tokopedia, kita dapat data dari ibu-ibu yang sudah mengolah, kita minta data-data mengenai harga-harga produknya, supaya ketika mau dimasukkan Tokopedia, kita sudah bisa menentukan berapa harga jualnya. Boleh tanya nggak ya? Boleh tanya nggak nih ya? Iya, boleh Panas. Ini dari Bapak Ibu yang sudah produksi ya, ada yang sudah main-main online market gitu nggak? Tokopedia kah atau Instagram gitu? Itu jadi informasi yang menarik. Artinya itu sudah real gitu. Ada Pak, kayaknya ada yang Grab, ada GoFood ya. GoFood apa GrabFood gitu ada deh kayaknya kemarin. Itu kayaknya nanti bisa diinformasikan ya, jangan sampai kita sudah bertahun-tahun di Kampung KB tapi nggak ada ini ya, belum nggak ada perkembangan. Kalau bisa nanti ada dari ibu-ibu semuanya jadi pengusaha rumahan semua gitu kan, jadi keren. Iya, gitu. Bisa. Iya. Jadi istilahnya bagus lah gitu. Bikin online shop UPN yang kan bisa nanti kan digabung-gabungin. Iya banget. Olah sama urun rembuk kalau memang sudah ada Bu, lebih baik kita data dulu usaha apa aja yang sudah ada. Iya. Gitu. Jadi kita bisa bikin, tapi kata Ibu tadi kita bisa masarkan melalui koperasi UPN juga boleh kan? Iya salah benar. satunya koperasi bisa nunggu gitu kan? Iya benar. Bisa secara online, bisa dari malah mana ini aja. Kalau memang Bapak Ibu sudah produksi, nanti kan bisa dijadikan sentra yang Kampung KB yang seperti kita bicarakan. Jadi ada hub-nya ya. Ke sini nanti jadi menarik gitu untuk ibu-ibu yang memang berniat berusaha. Ini jadi usaha sampingan nggak masalah. Saya juga ada beberapa rekan. Ini dimulai dari ibu-ibu ya. Istilahnya itu dari guru agama. Jadi istrinya itu mencoba nih jualan, dia bikin roti gitu. Kemudian roti ditaruh di warung tetangganya, habis. Kemudian naik. Nah setelah itu, ini belum dikemas nih rotinya, masih piringan gitu ya. Kemudian dikemas ya. Kemasnya belum ada labelnya, kemudian meningkat
ke warung sebelahnya, dia label tuh nama rotinya, saya lupa pokoknya daerah Malang itu. Sampai dia punya pabrik sendiri yang luas sekali itu. Jadi sebagaimana pabrik roti, tapi tetap UKM. Iya, Itu bagus sekali. Sekarang itu contoh usaha yang dimulai dari ibu-ibu gitu. Bisa, Pak, Tadi bisa. juga saya kasih contoh yang di Cireng ada Asosiasi Industri Kacang Depok, ibu-ibu jualan cireng, awal dia bikin cireng, dijual goreng jadi ya, ditaruh, tapi dia sudah langsung dikemas cirengnya, laku. Kalau dikemas sudah pasti lebih inilah, lebih disukai. Nah itu ibu-ibu itu saya jadi pengusaha cireng sekarang dari dia, bahkan sama suaminya ikut bantu. Dan memang kuncinya memang tetap harus di pengemasan, karena itu yang bikin dia itu sekarang cirengnya itu bukan cuma cireng jadi ya, tapi sudah ada yang bentuk frozen food. Wah, udah frozen food malah lebih luas lagi jadi, karena kan berhari-hari ya kan. Itu mungkin di supermarket banyak. Itu contoh beberapa ini kalau ibu-ibu yang memang berminat untuk mengembangkan usahanya, walaupun tetap usaha sampingan nggak masalah ya. Kalau usaha sampingan miliaran kan keren gitu. Iya, siap. Siap, nanti jadi berarti didata dulu aja ya Bu Rosali ya. Kita data aja ibu-ibu yang sudah ada, dan yang mau juga mulai kita bisa juga data. Jadi Ya, setuju Bu. Ya, mungkin ada yang mau mengembangkan produk, nanti bisa konsultasi ke Dokter Niken. Mungkin ada produk yang tadi ya, apa yang mau di jamu matching yang sama lagi yang lain juga boleh. booming gitu ya. Mungkin kita bikin pelatihan kekayaan aja. di desa itu kali Bu Retno juga perlu digali. Apa yang mungkin yang unggul di Kampung KB, mungkin kita bisa konsultasi dengan Bu Niken. Sehingga bisa lebih diimprove, makanan bisa apa ya, keluar betul. gitu kan dari dari desa itu adalah satu kekayaan intelektual, kekayaan di desa itu kan. Iya betul, perlu kita cari juga. Bisa. Iya, boleh. Mungkin. Ya nanti di WA lagi ya kita itu ya Dokter Retno ya. Ya. Bu Retno, ini kita pertemuan kita ini mau dokumentasi untuk sampai nanti ke kecamatan nggak sih? Maksudnya? Di upload, disampaikan bahwa kita melakukan seperti ini, boleh juga loh dimasukkan ke kami kemarin bikin pengabdian masyarakat. Kami sudah upload kegiatan itu sendiri langsung di Humas UPN. Oh gitu. Jadi itu kan salah satu nanti bukti bahwa kita sudah melakukan pengabdian masyarakat ya. Iya. Kita biasanya radar Depok, Bu. Radar Depok. Tapi boleh dimulai dari Humas UPN dulu nanti. Oh ya, siap. Boleh nanti ya. bisa. Bu, nanti videonya disampaikan. Iya. Iya. Fotonya nanti ya. Iya. Mungkin itu Ibu kali ya. Kenapa Bu Andri? Ya, mungkin silakan Dokter Retno dilanjut. Kita mungkin ini ibu-ibu udah jam 12, jangan-jangan ya, boleh. Udah... Baik, terima kasih ibu-ibu semua, para dosen UPN, terima kasih juga sharing ilmunya Dokter Niken. Mudah-mudahan apa yang kita sharing pada pagi hingga siang hari ini bermanfaat buat ibu-ibu di Kampung KB, sehingga nanti ibu-ibu bisa menjadi pengusaha-pengusaha baru di Kampung KB. Mungkin kita cukupkan acara PKM UPN ya pada siang hari ini. Mudah-mudahan nanti ada acara berikutnya yang nanti kita akan sampaikan kembali di grup ya, di grup nanti. Akhir kata saya ucapkan terima kasih semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya ibu-ibu. Terima kasih Dokter Niken. Terima kasih Panas, Bu Ros, Bu Aing, Niken. Jangan kapok ya Dokter Niken. Enggak, senang kok bisa berbagi ini. Terima kasih ibu semuanya. Terima kasih. Dokter Niken. Oh iya, dari Madrid lupa. Salam buat Madrid. Pak Yudi, sudah subuh kah?
Udah lewat ya. Sehat-sehat ya semuanya, jaga Amin. kesehatan. Sehat kita semua. Oke, Kita bisa live silakan. berarti ya. Boleh ya Bu, silakan Bu yang mau keluar. Ya, Terima Nanti kasih. kita tempat komunikasi ya. Makasih ya, nanti kita di WA. Baik. Iya, nanti kita di WA.